Namaku Vinky. Aku berasal dari Jawa Timur, Kabupaten Malang tepatnya. Dan aku masih duduk di bangku SMK. Pagi ini tidak sama seperti aktivitasku biasanya. Bersiap-siap untuk pergi ke kebun kopi. Biasanya sih sore ke kebun karena paginya daring. Tapi berhubung sekarang aku prakerin dan masuknya sore, kumanfaatkanlah pagiku untuk berkebun. Hehe. Nah, ini kebun kopiku. Belum resmi jadi kebunku sih, karena lahan ini merupakan milik kedua orang tuaku. Ya, karena kesibukan orang tuaku yang sudah tidak bekerja di sektor pertanian lagi, sehingga mereka mengamanahkan lahan ini untuk aku kelola. Di sini saya menanam kopi jenis Robusta, karena menurut saya kopi Robusta sangat mudah dibudidayakan jika dibandingkan dengan kopi lainnya seperti Arabica atau Liberica. Rendahnya kualitas tanaman kopi di Indonesia terkadang disebabkan oleh kualitas biji kopi yang digunakan dalam teknik penanaman. Oleh karena itu, diharapkan tanaman kopi dapat dikembangkan dengan cepat, sehingga hasil yang diperoleh lebih sempurna. Salah satu cara yang saya lakukan adalah dengan menyetek batang tanaman kopi. Untuk caranya sendiri sih menurut saya relatif mudah. Kita hanya butuh alat-alat menyetek, diantaranya gunting memotong ranting, pisau, plastik es, dan tali rafia untuk mengikatnya. Langkah pertama yaitu memilih indukan kopi. Biasanya sih saya memilih tunas tanaman kopi yang kurang lebih sudah berumur 2 tahun. Dan alangkah lebih baiknya memilih batang kopi yang sudah tua, sehingga pohon kopi akan segera berbuah setelah setek. Kemudian bersihkan rantingnya dan potong lalu iris tengahnya. Nah, sekarang kita cari cabang. Kalau untuk cabang sendiri sih saya mengambil dari kopi yang sudah berhasil di stek dan yang sudah berbuah lebat. Setelah itu potong terus runcingkan. Kemudian masukkan ke batang kopi tadi, terus bungkus menggunakan plastik es dan tali menggunakan tali rafia. Biasanya sih 1 bulan setelah stek udah tumbuh tunasnya, dan tidak jarang juga ada yang gagal atau mati. Penyetekan sendiri saya lakukan di penghujung musim hujan, antara bulan Januari hingga Maret, karena di bulan-bulan tersebut kopi sudah tidak berbunga. Nah, ini contoh kopi yang sudah berhasil di stek dan sudah berbuah. Nah, kalau ini yang cuma dipotong saja atau tidak di stek, terlihat beda bukan buah yang dihasilkannya. Kopi yang sudah di stek menghasilkan buah yang relatif lebih besar tentunya. Untuk kendala dalam budidaya kopi di kebun saya yaitu adanya gulma yang tumbuh di sekitar area kopi. Dan gulma ini sangat mengganggu akan pertumbuhan kopi dan pasti akan berdampak pada hasil panen. Gulma yang tumbuh di kebun saya yaitu sembung rambat, atau yang dalam bahasa ilmiah bernama Micania micrantha. Penyebab adanya gulma di kebun saya yaitu karena perawatan yang kurang teratur. Hal ini terjadi karena kebun saya yang cukup luas, sehingga membuat saya lumayan kewalahan untuk mengatasinya. Maka dari itu saya menggunakan mesin pemotong rumput untuk membersihkan gulma agar lebih efisien dan lebih cepat dibanding harus membersihkan menggunakan sabit. Musim panen kopi biasanya dimulai pada bulan Mei hingga Juni dan berakhir sekitar bulan Agustus hingga September. Untuk hasil panen sendiri, saya masih menjual ke masyarakat umum, juga ke distributor atau kedai-kedai kopi. Harapan kedepannya sih saya bisa membuat brand saya sendiri, sehingga kopi saya bisa dikenal oleh masyarakat lokal ataupun global.